Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesanggupan dalam melaksanakan shaum Ramadan sehingga sampai di malam ke-22 ini kita dengan sempurna insyaallah menyelesaikan 21 kali puasa dan insyaallah 22 kali tarawih sebentar lagi. Ini nikmat jemaah. Alhamdulillah, disanggupkan oleh Allah, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita sempat, ibu-ibu yang di atas, halo, ibu-ibu yang di atas, kalau ditinggal ngomong sendiri tidak perlu dikasih ceramah sudah. Ya, tolong bisa dikondisikan ya. Untuk menambah ilmu lah kita ini, untuk menambah wawasan. Tolong untuk bisa menghargai yang berbicara, jadi pendengar yang baik agar bermanfaat. Barakallahu fikum. Kemudian Yaumul Hisab, kita menyampaikan kepada antum semuanya sudah sampai di Yaumul Hisab, dan inilah hasil yang menentukan, hari yang menentukan apakah manusia itu menjadi ashabul jannah atau ashabun nar. Jemaah sekalian, fa amma man utiya kitabahu biyamini. Di dalam surah Al-Haqqah, ya, Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, fayaquluha umuqra'u kitabiyah, maka akan dikatakan, inilah kitab kalian, bacalah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, sesungguhnya diriku yakin bahwa akan mendapatkan hisab yang baik, hisab yang mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa fi 'ishatin radiyah, maka orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, fa huwa fi 'ishatin radiyah, dia akan mendapatkan kehidupan yang penuh dengan ridha dari Allah. Fi jannatin 'aliyah. 'Ishatur radiyah, kehidupan yang penuh dengan ridha itu adalah fi jannatin 'aliyah, dimasukkan ke surga 'aliyah, surga yang tinggi, ya, tinggi kedudukannya, sempurna kenikmatannya. Qutufuha daniyah, dan segala sesuatunya itu didekatkan, buah-buahannya dekat, segala kenikmatannya dekat. Ya, tinggal mengucapkan subhanakallahumma bihamdik, maka segala sesuatu hidangan surga akan disediakan bagi penghuninya. Ini bagi siapa jemaah? Yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Semoga saya dan Anda semuanya kelak menerima catatan amal dengan tangan kanan. Amin ya Allah ya Rabb. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Adapun yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kirinya, bishimalih, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia sudah berharap bahwa tidak perlu lagi dilihat ini catatannya. Sudah down jemaah. Karena dia menerima catatan dengan tangan kiri, dia yakin sudah pasti jelek gitu. Catatan amalnya pasti jelek, dan dia sadar memang selama di dunia dia mencatatkan ya amalan-amalan jelek untuk dirinya sendiri. Semua akan sadar jemaah. Kita semuanya di akhirat, di yaumul hisab itu akan sadar. Setiap orang yang beriman, ya,
akan yakin bahwa dirinya akan menerima dengan catatan atau catatannya diterima dengan tangan kanannya. Karena dia masih ingat ketika di dunia dulu dia mentauhidkan Allah. Dia beramal saleh. Ingat betul itu. Dan Allah tidak akan pernah menzalimi dirinya. Tidak mungkin Allah menzalimi dirinya. Allah Maha Adil. Itu semua akan ingat ya. Kami dulu di dunia berbuat baik, pasti Allah akan berikan pahala kebaikan. Adapun orang yang berbuat jelek, mereka juga sadar dan dia yakin bahwa dia akan binasa karena menerima catatan amal di kanan kiri. Walam adri ma hisabiyah. Maka tentunya sudah ada harapan, tidak tahu ini nanti diberikan apa oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Ya laitaha kanatil qadhiyah anni. Menyesal sudah tiada guna. Itu penyesalan paling menyedihkan. Ya, dia akan ma ghana anni maliyah. Aku tidak ada manfaat diriku. Ya, ghana anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Kerajaanku, kekuasaanku sudah binasa semuanya. Harta tidak lagi bermanfaat, kekuasaan tidak lagi akan bermanfaat. Dua-duanya tidak akan bisa menolong. Bisa jadi dia ketika di dunia jadi presiden, jadi seorang raja, ya, sultan, perdana menteri, menteri, gubernur, semua itu di dunia jamaah. Kalau amanat-amanat kekuasaan itu tidak dijalankan dengan baik, halaka anni sultaniyah. Semuanya binasa, hilang dari dirinya. Mana dulu pengawal dia? Mana ajudannya? Mana pas pampresnya? Gak ada semua itu. Halaka anni sultaniyah. Yang model Qarun. Ya. Wa inna mafatihahu latanu bil usbatul quwwah. Yang mana kunci gudangnya saja, kunci harta yang ditaruh di gudangnya itu, kuncinya saja harus dipikul banyak orang jamaah. Anda bisa bayangin. Kuncinya saja harus dipikul banyak orang. Apalagi hartanya Qarun itu. Ya. Dia akan mengatakan ma'aghna anni maliyah. Hartaku tidak lagi bermanfaat. Orang yang tidak bisa menjadikan hartanya untuk kendaraan akhiratnya, dia pasti merugi. Maka bersyukurlah setiap orang yang bisa menggunakan hartanya untuk menyelamatkan dia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia faham ini haknya anak yatim, ini haknya fakir miskin. Nah, dia ini ada zakatnya, dia bersedekah, dia berinfak. Fa insyaallah dia akan selamat. Adapun yang bakhil, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Bukan yasir lagi, bukan yusra, tapi usra. Orang yang bakhil, jangan manusia, jangankan manusia, binatang saja tidak suka dengan orang yang bakhil. Orang bakhil yang suka terhadap dirinya hanya dirinya sendiri. Maka dikatakan orang bakhil itu ba'id minal jannah, qaribun minan nar. Ba'id minallah wa ba'idun minal jannah. Ya, wa qaribun minan nar. Jauh dari Allah, jauh dari surga, dekatnya dengan neraka. Saya teringat pesan dari seorang syekh yang bernama Syekh Sa'ad Al-Atiq hafizahullah. Dia mengatakan, kalau Anda punya anak perempuan, jangan Anda nikahkan dengan seseorang lelaki yang bakhil. Walaupun dia punya agama. Karena Nabi tidak mencukupkan seseorang punya agama saja, tapi punya akhlak. Walaupun dia sholat sunnahnya jempolan, puasa sunnahnya jempolan, tapi kalau bakhil, Anda sudah memasukkan putri Anda ke neraka dunia, kata dia. Jemaah sekalian, tentunya ini nasihat bagi kita semuanya, bahwa hati-hati ketika yaumul hisab. Halaka anni sultaniyah. Harta tidak akan bermanfaat, kekuasaan tidak akan bermanfaat, hilang semuanya. Ya, menghadapi pengadilan Allah Ta'ala yang tidak ada suap di situ. Ya. Tidak ada aneh-aneh sudah. Dan khudhu faghullu. Maka dikatakan, peganglah dia, maka belenggu. Ini orang yang mujrim semacam ini, sudah tidak beriman kepada Allah, ya, maka dia dipegang sama malaikat, dibelenggu. Jahim asallu. Kemudian dia dilemparkan ke neraka jahim, bakar di neraka jahim.
Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Innahu kana la yu'minu billahi azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian rantailah dia dengan belenggu yang panjangnya sab'una dhira', 70 dhira'. Ya, dibelit dengan rantai dari api neraka sepanjang 70 hasta. Ini azab, ini Al-Qur'an jamaah. Ini Al-Qur'an. Menjelaskan tentang bagaimana Allah Ta'ala menghukum orang menerima catatannya dengan tangan kirinya. Kenapa bisa begitu? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Karena mereka ketika di dunia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak pula memerintahkan, menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Ya, memberikan jalan saja tidak mau jamaah. Apalagi ngasih makan. Sedangkan dalam syariat Islam ini yang paling Nabi sukai, ya tut'imut ta'am. Anda memberikan makan. Wabil khusus memberi makan fakir miskin, itu pahala yang sangat besar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Naam, sudah jelas. Ya, yang menerima catatan dengan tangan kanan masuk surga, dengan tangan kiri masuk neraka. Kemudian jamaah sekalian, tahukah Anda bahwa Nabi pernah mengatakan sesungguhnya azab neraka yang paling ringan itu adalah ketika dua kerikil atau dua sandal dari neraka itu dipakaikan oleh penghuninya sampai mendidih otaknya. Ini adalah siksaan yang paling ringan jemaah. Paling ringan, Anda bisa bayangkan orang disiksa itu dengan sangat menyedihkan. Kemarin kita disuguhkan beberapa bulan yang lalu video-video yang viral beredar bagaimana tahanan Said Naya itu, tahanan di Suriah, tahanannya Bashar Assad, Syiah Nusairiyah itu, ketika mereka menyiksa Ahlus Sunnah wal Jamaah kaum muslimin. Allah, macam-macam jamaah, ada didudukkan kursi, dibor punggungnya, dibor kakinya. Ya. Tidak diberi makan berhari-hari, dicabuti kukunya. Ya. Anda bisa bayangkan itu. Itu di dunia nggak ada apa-apa, jemaah. Kata Rasulullah SAW, Anda tahu siksa api neraka yang paling ringan itu. Dua kerikil yang dipakaikan oleh penghuni neraka, ya, yang paling ringan azabnya, mendidih otak. Anda bisa bayangkan gimana otak mendidih, jemaah. Panasnya seperti apa itu? Belum lagi yang berat. Maka banyaklah berdoa kepada Allah, Allahumma ajirna minan nar wa qina adzaban nar. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabin nar, dan seterusnya. Karena neraka ini tempat seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahil azim, kita tidak ingin 1 menit saja nginceng neraka enggak gelem jamaah. Siapa yang di antara kita mau 1 menit saja masuk neraka? Ya dan billah, 1 detik enggak gelem. Ya, takut kita. Maka jamaah sekalian, itu tentang sedikit hukuman neraka yang Rasulullah SAW pernah diperlihatkan juga seseorang yang ditelentangkan, ya, ditelentangkan. Ya. Kemudian ada batu menggelinding, batu ini kemudian terbang, kemudian batu ini jatuh di atas kepala orang yang terlentang tadi. Sehingga kepalanya hancur, otaknya hancur kemana-mana, kemudian gelinding lagi nih. Batunya setelah menindih kepala, batunya gelinding, kepalanya wutuh lagi jemaah, wutuh lagi, belum selesai sakitnya, ditimpuk lagi dengan batu besar, hancur lagi kepalanya. Terus berulang-ulang, kata Rasulullah, wahai Jibril, ini siapa orang ini? Diadab apa ini? Kenapa dia begitu? Nah, kata mereka, Jibril, naik. Terus nanti dijelaskan. Nah, intinya penjelasannya bahwa itu ada orang yang meninggalkan sholat. Tarikus sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Jadi hati-hati. Ya, orang muslim saja diadab seperti itu kalau meninggalkan sholat. Ya. Maka ini penting bagi kita untuk mendidik anak-anak kita agar menjadi apa? Menjadi penegak sholat. Dan kita doa sama Allah, doanya yang banyak. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku ini orang yang menegakkan sholat dan juga anak keturunanku. Minta gitu sama Allah jamaah. Karena kadang-kadang ya, kita ini hidup di zaman akhir yang aneh sekali. Nggak sholat dianggap biasa jamaah. Nggak puasa dianggap biasa. Padahal nggak sholat itu lebih besar dosanya dari membunuh. Lebih besar dosanya daripada berzina. Lebih besar dosa daripada makan riba. Meninggalkan sholat ini, kata Nabi, man tarkus sholata muta'ammidan faqad kafara. Yang meninggalkan sholat sengaja, maka dia kafir. Murtad jamaah. Dia sengaja tidak mau sholat, murtad itu. Nggak main-main. Berat hukumannya. Kemudian Nabi diperlihatkan lagi orang-orang yang telanjang di dalam tungku jamaah. Bayangin, kita ini masak godok yang dikilok enak jamaah. Digodok menungso. Nabi diperlihatkan orang di
tungku panjang laki perempuan. Ya, dibakar tungkunya, mereka teriak-teriak. Kesakitan, terbakar Allah. Kenapa bisa begitu? Mereka pelaku zina. Pelaku zina. Ada lagi yang diperhatikan sama Nabi, orang yang berenang di kolam darah, jamaah. Berenang di kolam darah. Anda bayangin darah-darahnya penghuni neraka, nanah-nanahnya itu ya ditampung di sebuah kolam besar di neraka itu, kemudian ada orang yang berenang di situ, jamaah. Orang ini mau menepi. Ada yang nunggu di tepian sambil bawa batu. Dijajal mulutnya suruh di balik tengah lagi, tidak boleh menepi. Biar terus kecemek dengan kolam darah dan nanah itu. Siapa mereka, wahai Jibril? Mereka pemakan riba. Ya, riba ini akhir zaman, jamaah. Orang yang hati-hati saja terkena anginnya. Tahu riba? Riba yang paling jahatnya nih. Kon tak utangi 10.000 rek, gue bayar 10.000. 1.000 nih kijeng riba. Bunga. Jadi hati-hati betul. Atau lesing-lesing itu biasanya. Ya, kalau orang beli tidak bisa tepat waktu bayarnya, ada dedanya itu, ada bunganya. Ya, hati-hati, jangan main-main. Kata Nabi SAW, bukan pemakannya saja yang diazab. La'anallah akilar riba wa mukilahu wa katiba wa syahidai qilahum sawa. Akan dilaknat sama Allah yang memakan riba. Sing ngeimangan nasabah kena pisan, jamaah. Ya, bukan bank konvensional itu kudu bange. Sing nabung, sing ngeimangan itu kena pisan. Sing nyatet saksi-saksinya ya, yang bekerja di bank-bank ribawi semuanya kena dosanya. Dan Nabi mengatakan riba sab'una baban. Riba itu punya 70 pintu. Aisaruha ingkah rajul ummuh. Dosa yang paling ringan saja seperti seorang anak menzina ibunya sendiri. Dosa riba, ya. Sekarang orang cek senengi riba. Saya sering ngomong, Anda lebih baik punya rumah gubuk tapi rumah Anda sendiri daripada Anda beli rumah kredit tapi ada bunganya. Lebih baik Anda jalan berangkang daripada beli mobil, beli sepeda motor, nyicil ada bunganya. Orang mukmin akan mau gitu-gitu. Buat apa kita punya motor, punya mobil, punya rumah, tapi riba. Ada dosa riba di situ. Renang di kolam darah Anda. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati, jemaah. Hidup sebentar kok mati hisab. Hati-hati ya. Makan yang halal, kerja yang halal. Perhatikan ya, yang sudah tua punya anak, arahkan kerja yang halal. Ya. Lebih baik makan satu piring halal dari hasil macul di sawah daripada punya rumah magrong kerja di tempat yang halal, yang haram. Ya, kerja di tempat yang ribawi. Nah, ya itulah adab-adab yang ditunjukkan kepada Nabi. Ya, masih banyak lagi, jamaah, masih banyak lagi. Ya, ada yang ini mulutnya ini dipatek, tahu patek enggak, jamaah? Dikait ini. Ya, digancu, robek yang kanan, robek ke kanan sampai tengkuk. Mulut yang kiri dirobek sampai ke tengkuknya. Dari atas digetno ke atas ketemu tengkuk. Dirusak wajahnya, mulutnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab karena apa? Dia orang yang suka berdusta. Kait metu oma wis goro, jamaah. Ya, kait metu oma wis goroi wong. Hati-hati dengan berdusta ini. Ya. Hatta guyonnya enggak oleh kalau bohong sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, adapun penghuni surga kita singkat, nggak mungkin kita cerita detail bisa berhari-hari tentang adab neraka. Sama dengan kenikmatan surga. Intinya jamaah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa itu, semoga kita termasuk di dalamnya. Ya, itu jannatu adninil lati, itu surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd jamaah. Nah, bentar. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikah yadkhuluna alaihim min kulli bab. Adapun orang yang bertakwa yang mendapatkan surga itu, mereka akan masuk surga Aden. Mereka semua masuk beserta siapa? Wa man salaha min abaihim. Orang yang bertakwa akan ditemukan dengan bapak-bapaknya yang bertakwa. Ya jidinya, jidi ke atas itu yang bertakwa ya. Sama-sama bertakwa dipertemukan jamaah. Dengan ibunya ditemukan, dengan abahnya ditemukan. Ya. Wa azwajihim. Istri-istrinya ditemukan juga. Ditemukan jamaah.
Ya, saya ngomong istri-istri karena saya punya jidi, istrinya banyak jamaah. Ya, kalau sama-sama solehah ditemukan semua itu, istri pertamanya, istri keduanya, istri ketiganya, istri keempatnya ditemukan semuanya. Kalau depan saya kan satu semuanya ini. Jadi cukup zaujah, ya, satu istri. Tapi ayat ini ditemukan dengan istri-istrinya. Ditemukan semua jamaah. Wa dzurriyyatihim, ditemukan dengan anak-anak keturunannya. Ajib enggak ini? Subhanallah. Satu surga dengan semua keluarga besar. Kita orang kalau ada nanti Idul Fitri biasa ya, biasanya orang banggilin halal bihalal keluarga. Cek senengi ngumpul akeh jamaah keluarga. Ya, iki misananku, iki ponakanku, iki pamanku, iki bebekku, iki jidiku ini. Subhanallah, satu keluarga besar. Bagaimana nanti kalau itu di surga? Itu terjadi. Bisa terjadi. Ya. Walladzina amanu, syaratnya walladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman dan diikuti generasi setelahnya beriman juga kepada Allah, kami temukan kata Allah, kami kumpulkan lagi di surga. Setelah perpisahan yang lama ribuan tahun jamaah. Kita akan pisah sama anak kita ini ribuan tahun. Mlebu surga sing digoleki pertama itu keluarga. Mana istriku, mana anakku, mana orang tuaku. Ya Allah, temukan aku dan mereka. Aku kangen. Sudah di mana mereka? Kalau sama-sama ahli surga ditemokno jamaah. Para ulama menjelaskan, lah bagaimana kalau surganya beda? Ditemokno sama Allah. Karena syafaat dijadikan satu. Kalau misalnya istrinya karena amalnya biasa-biasa kalah sama suaminya, misal suami di surga derajat nomor 5, istrinya di derajat nomor bawahnya. Ya, karena ada 100 tingkatan, 100 derajat surga itu. 1 2 3 4 5 6. Istrinya nomor 3. Tapi karena syafaat suaminya, istrinya diangkat ke nomor 5 jamaah. Ketemu nabi bojone. Anaknya juga begitu. Sing gak zen niku, ya suami di surga, istri di neraka. Atau istri di surga, suaminya di neraka, gak ketemu. Karena di dunia tidak kompak beriman. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Biar apa sih? Cek ketemu maneng di surga. Makanya ada sholat, ketok anakmu turu ojo menengai. Ini orang tua gak sayang sama anaknya. Jahil murakkab, bahlul tumpuk-tumpuk. Gak sayang sama anaknya. Dia lebih susah kalau anaknya telat kerja daripada telat ke masjid. Ini gak beres imannya ini. Maka saya katakan di tempat ini, kalau Anda punya anak, kalau ndak nama masjid, jamaah, senenono, perintahan, obraan. Ini perintah Allah. Ojo sampai mlebu neraka anakmu. Ojo nafsi-nafsi hidup ini. Ya, jangan ngandalno ustaz. Anda harus jadi ustaz juga di rumah, ngandani istri, ngandani anak. Begitu. Ya, ngasihati teman. Hidup bukan main-main jamaah. Mari kita mati kabeh kita orang. Jangan nafsi-nafsi. Putu perhatikan. Gak ngaji senenono. Sholatnya males kandanono. Dinasehati. Jangan dibiarkan. Karena kita ini kalau urusan telat sekolah, muring-muring, telat sholat, nyantai. Musibah ini. Ya dua-duanya kita harus adil. Ya, jangan sampai telat sholat, jangan sampai telat sekolah. Jangan sampai telat belajar. Kan begitu. Tapi utamakan urusannya Allah. Bisa difahami jamaah ya? Barakallahu fikum. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua kita semua dimasukkan oleh taala sebagai ahlul jannah dan dijauhkan dari ahlun nar. Barakallahu fikum. Mohon maaf berkepanjangan sedikit. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.